Puji Tuhan, ya silakan duduk dalam hadirat Tuhan, shalom. Ya ini juga satu sukacita, kehormatan setiap kali melayani di GPKD Jelambar, terutama ada Pastor John. Jarang-jarang ya Pastor kita ketemu ya, hanya say hi. Dan lebih dari itu saya juga senang karena istri saya hari ini menemani pelayanan. Bisa bangkit berdiri, Han. Tepuk tangan untuk Ibu Claudia. Ya kami sudah menikah cukup lama, waktu itu dia usia 10 tahun, saya 14 tahun. Just kidding. Ya bisa ninggalin karena anak kami yang nomor 1 sudah umur 14 tahun, lalu yang paling kecil umur 2 tahun. Jadi sudah dilatih jadi neni. Jadi bisa tinggalin untuk pelayanan hari ini sama-sama. Dan sukacita bisa melayani sebagai satu keluarga, amin. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Better Renewal atau pembaharuan yang lebih baik. Dan saya percaya ini yang menjadi sebetulnya tugas juga, iya, tapi juga harusnya ini kehidupan orang Kristen. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu hanya berhenti di karya penebusan Kristus. Jadi yang penting saya masuk surga, yang penting saya dijamin keselamatannya, sudah. Ya gimana ngeflow aja gitu ya. Mereka enggak punya kerinduan untuk terus diperbarui atau untuk terus diperbaiki hidupnya. Tapi kalau saya mau ilustrasikan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita bertamu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bertamu ke rumah saya ya. Lalu Bapak Ibu hanya sampai di depan pintu, ngetok. Lalu kemudian berdiri di depan pintu, kita fellowship di depan pintu. Iya sih, kita bisa ngobrol. Tapi Bapak Ibu tidak akan bisa menikmati misalnya makanan yang disediakan istri saya. Karena untuk itu harus masuk ke ruang makan. Atau misalnya enggak bisa ngobrol lebih enak di ruang tamu. Atau misalnya kita ke mall ya. Bapak Ibu misalnya ke mall cuma sampai di pintu. Lalu nggak masuk ke mall, nggak makan, nggak menikmati fasilitas mall. Ya nggak terlalu maksimal ya. Nah Yesus itu Alkitab berkata adalah pintu. Waktu kita terima Yesus, kita masuk dalam pintu kerajaan sorga, kita akan menjadi warga kerajaan sorga. Tapi yang namanya menikmati semua yang Tuhan sediakan, itu perlu pembaharuan. Dan saya hari ini mau bagikan pembaharuan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk berubah semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya penekanan saya hari ini kita harus hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Katakan pengurapan Roh Kudus. Nah ada seorang hamba Tuhan wanita bernama Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ini sangat diberkati Tuhan, bergerak dalam karunia kesembuhan di kurang lebih tahun 60-70-an. Dan beliau ini adalah ibu rohani dari Pastor Benny Hinn. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal Pastor Benny Hinn ya. Dan Pastor Benny Hinn itu dulu pakai baju putih-putih ya, jas putih, celana putih, terinspirasi dari beliau ini. Nah Kathryn Kuhlman itu punya satu prinsip berkata seperti ini. Jika engkau menemukan kuasa Tuhan, engkau menemukan harta karun surga. Jadi kalau kita itu ingin memiliki harta karun surga, sesuatu yang berharga, kita harus cari. Kita harus miliki kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan pengurapan itu harta karun surga. Katakan pengurapan adalah harta karun surga. Dan saya setuju ya, pengurapan itu bukan sesuatu yang murahan. Tidak semua orang Kristen itu hidup dalam pengurapan. Sama seperti harta karun ya. Harta karun itu kalau kita lihat film-film ya, ada petanya ya. Dia harus berlayar naik kapal, dia harus masuk hutan, dia harus gali. Dan kemudian dapat sesuatu yang berharga. Dan yang menarik, harta karun itu bukan hanya sesuatu yang berharga, dia membuat orang yang memiliki harta karun itu menjadi orang yang berharga, betul ya? Jadi orang kaya, jadi orang yang dihargai oleh keluarganya, dihargai mungkin oleh kotanya. Sama, saya percaya Tuhan mengasihi semua anaknya sama. Tapi waktu anak Tuhan itu hidup dalam pengurapan, dia menjadi berharga bagi kerajaan sorga. Nanti kita akan lihat apa saja yang membuat diperbaharui dalam hidup kita ketika kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi pengurapan ini saya berikan satu gambar sedikit. Pengurapan itu pemberdayaan, empowerment oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberdayakan hidup kita supaya apa? Supaya kita menerima keilahian dan kuasa Allah. Jadi pribadi Tuhan itu diimpartasikan oleh Roh Kudus waktu kita hidup dalam pengurapan. Itu yang membedakan kita misalnya ya dari ahli-ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan, bahkan mereka mungkin hafal. Mereka mengajarkan firman Tuhan. Tapi tanpa Roh Kudus mereka gak dapat pewahyuan bahwa Yesus itu Mesias. Ada selubung yang menutup mereka. Nah itu sebabnya saya berdoa supaya kita sebagai anak Tuhan, kita mau selalu hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Nah pengurapan ini juga punya dampak luar biasa dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Saya ilustrasikan seperti ini. Jadi orang Kristen, kalau kita hidup dalam pengurapan Tuhan itu seperti nyetir mobil.
ada tenaga di luar tenaga kita untuk membawa beban. Semua orang itu punya beban dalam hidup, betul ya? Orang percaya, orang gak percaya itu kita semua punya beban, punya pergumulan, punya tantangan. Bedanya, waktu kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus itu kayak nyetir mobil. Ada tenaga motor yang membawa beban kita. Dibandingkan kalau orang cuma dorong mobil. Sekuat apapun seseorang, kalau dia dorong mobil, gak mungkin dia lebih cepat dari orang naik sepeda. Betul ya? Kenapa? Karena cuma kekuatannya. Itu sebabnya juga bahaya kalau kita habis bensin. Mungkin kita orang Kristen tapi kita gak punya pengurapan Roh Kudus, kita gak ada beda sama orang dunia. Bedanya mungkin kita percaya Alkitab, kita datang ke gereja sebagai orang Kristen, kita merayakan hari Natal, tapi dalam hidup sehari-hari kita gak punya kuasa Roh Kudus. Yang satu bekerja dalam level kekuatan manusia, kemampuan manusia, yang satu bekerja dalam level pengurapan Roh Kudus. Dan ini berulang kali dicatat di Alkitab Bapak Saudara. Contoh, di 1 Raja-Raja 18 ayat 46, satu kali ini dialami oleh Nabi Elia. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Kalau Bapak Ibu lihat di peta, ini kurang lebih dia lari 27 kilometer dari UI Depok sampai Jelambar. Bukan jalan kaki, lari, bukan jogging, lari. Larinya lebih kenceng dari kereta raja. Saya gak tahu berapa kilometer per jam. Kita lari jogging aja kalau 27 kilometer, half marathon itu udah ongos-ngosan. Dia lari kencang. Kenapa? Pengurapan Tuhan secara fisik. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Ini dialami Simson. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Jangankan singa ya, kita ketemu herder aja takut ya. Ada yang berani. Ini singa Bapak Saudara, bayangkan singa, semua orang pasti kabur. Dia datangi, dia cabik-cabik. Kenapa? Pengurapan Roh Kudus. Tapi juga yang paling penting adalah kehidupan Tuhan Yesus. Ada banyak orang berkata, oh Tuhan Yesus itu bisa jalan di atas air, kan dia Tuhan. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, kan dia Tuhan. Saya manusia biasa. Tapi Alkitab mencatat Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mengosongkan keilahiannya. Dia mengosongkan keilahiannya supaya bisa menjadi sama seperti Bapak Saudara dan saya. Dengan tujuan memberi teladan bahwa karena pengurapan Roh Kudus lah dia buat mujizat. Karena pengurapan Roh Kudus lah dia bisa melawan godaan iblis. Karena pengurapan Roh Kudus lah dia bisa mengusir setan. Sehingga Bapak Saudara dan saya bisa lakukan hal yang sama. Amin. Kita bisa lawan godaan karena pengurapan Roh Kudus. Kita bisa tetap tabah melewati kesulitan hidup karena pengurapan Roh Kudus. Dan Yesus sendiri juga katakanlah dipromosikan oleh Bapa di sorga ketika dia diurapi Roh Kudus. Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia. Katakan kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi Bapak Ibu, ini ketika Yesus sudah berusia 30 tahun. Dari usia dia lahir sampai 30 tahun, he was nobody, gak ada yang tahu siapa dia. Mungkin orang cuma tahu anak Yusuf tukang kayu. Tapi waktu dia hidup dalam kuasa Roh, tersiarlah kabar tentang dia. Orang tahu siapa Yesus. Dan saya percaya ini juga kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Bukan supaya kita sombong-sombong Bapak Saudara. Tapi waktu kita ini bekerja, berusaha, mengurus rumah tangga, belajar, kuliah. Dalam kuasa Roh. Maka kabar tentang kita itu akan tersiar. Dan kita kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa supaya kita mengerti kita perlu hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Matius 5 ayat 14, mari kita baca sama-sama. Ya, next, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Coba katakan kiri kanan, kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan mau pakai kita menerangi dunia. Mungkin kita gak dipakai untuk menerangi dunia secara internasional, tapi dunia sekitar kita. Di tetangga kita, di keluarga besar kita, di perusahaan tempat kita bekerja, di pelayanan kita, di antara gereja-gereja. Tuhan mau kita jadi terang. Dan itu bukan karena banyaknya uang kita, bukan karena gelar kita yang hebat, tapi karena pengurapan Roh Kudus. Ada satu orang wanita yang menginspirasi saya, hamba Tuhan, bernama Amy Semple McPherson. Amy Semple McPherson ini cuma lulusan SMA Bapak Ibu Saudara. Dia menikah cukup muda, usia 18 tahun, dan sesudah menikah dia mulai jadi pengkhotbah. Tapi yang luar biasa, dia ini sangat diurapi Tuhan. Dia melakukan banyak mujizat lewat kuasa Tuhan, dia sembuhkan puluhan ribu orang dalam pelayanannya. Dan dia hidup di zaman, ini tahun 1920-an, ketika wanita itu jarang jadi pengkhotbah. Jadi
Jangankan berkhotbah, nggak punya hak memilih. Jadi dulu tuh masih ada, di Amerika tuh masih ada diskriminasi. Jadi jangankan orang mau datang ke dia, dengar khotbah dia seorang wanita, dia dan nggak punya ijazah STH, nggak punya gelar teologi. Tapi Bapak Saudara tahu karena dia diurapi, dia dibawa Tuhan ke kalangan elit. Dia menjadi sahabat dari Presiden Franklin D. Roosevelt. Jadi presiden kalau butuh tuntunan, datang ke dia minta konseling. Dan banyak menteri-menteri juga di jajaran kabinetnya dia. Dan banyak aktor, aktris, produser, sutradara Hollywood terhebat di zaman itu jadi anggota gerejanya. Salah satunya Charlie Chaplin. Ada yang pernah tahu? Charlie Chaplin ini pernah berkunjung, mungkin bukan anggota gerejanya, pernah berkunjung ke gereja beliau. Aktor pemenang Academy Award, Anthony Quinn. Nah, mungkin yang sudah lebih senior ya, pernah lihat wajahnya di film-film ya. Ini bekas pemain band di tim praise and worship-nya. Dan banyak hal yang dia kerjakan dalam hidupnya. Dia bangun satu gereja terbesar, salah satu mega church di Amerika bernama Angelus Temple. Lalu kemudian dia ciptakan 175 lagu rohani. Dia tulis beberapa opera, dia tulis drama, 13 drama. Dia luluskan 8.000 siswa Alkitab dari Life Bible College-nya. Dia bantu 1,5 juta orang. Ya, saya dengar gereja ini bantu orang sekitar. Dia bantu 1,5 juta orang. Waktu Great Depression 1929. Dan dia bangun 60.000 gereja di 144 negara lewat denominasi yang dia mulai. Luar biasa ya. Modalnya ijazah SMA. Tapi itulah pengurapan Bapak Ibu. Roh Kudus itu sanggup mengubah orang biasa melakukan hal-hal luar biasa. Dan saya percaya Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Siapa yang haus yang datang kepada Yesus dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Dia bicara tentang Roh Kudus, dia bicara tentang pengurapan. Jadi mari miliki hati yang haus. Nah, kita akan lihat hidup Saul. Pembaharuan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika turun dalam kehidupan Raja Saul. Nah, Raja Saul ini sebetulnya orang yang tidak sempurna. Dia orang yang punya isu dengan percaya diri. Dia tidak bereskan dan unfortunately karena dia tidak bereskan itu akhirnya pengurapan dari Tuhan diangkat. Dan akhirnya dia berakhir tragis. Tapi yang kita mau lihat bagaimana pengurapan bisa mengubahkan bahkan orang yang punya kekurangan. Seperti kita semua yang punya kekurangan katakan amin. Jadi Yesus yang sempurna saja butuh diurapi apalagi kita semua amin. Yang pertama itu membangkitkan kepemimpinan. Pengurapan dalam diri seseorang itu akan membangkitkan kepemimpinan. Nah jangan salah, bicara kepemimpinan ini bukan, oh saya harus jadi direktur di perusahaan saya. Oh saya harus jadi misalnya presiden atau harus jadi gubernur, bukan. Bicara kepemimpinan itu bicara sesuatu yang menjadi yang terbaik. Kita pemimpin di bidang kita. Karena pengurapan Tuhan. Di 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnya dia sambil berkata. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Jadi pengurapan itu mengangkat Saul dari penduduk biasa, rakyat biasa menjadi raja. Secara instan. Dan saya percaya setiap kita ini memiliki kelebihan, memiliki panggilan, memiliki keunikan masing-masing. Saya ini selain pengkhotbah penerjemah juga. Jadi menerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah saya nggak pernah kuliah sastra Inggris, nggak pernah les bahasa Inggris. Saya tadi pagi bilang seumur hidup saya itu les cuma satu, les bahasa Sunda. Gara-garanya saya sampai kelas 5 SD, papa saya pendeta di Medan. Lalu dipindah tugaskan ke Bandung kelas 6 SD. Waduh ketemu pelajaran bahasa Sunda. Cicahem, peyem, jadi kan. Wah saya stres. Belum lagi huruf aslinya. Hana caraka data sawala. Wah, saya udah ahli sekarang ya. Tapi waktu itu saya stres, saya nangis. Waduh saya gak tahan gitu ya. Dileskanlah saya bahasa Sunda. Jadi saya gak pernah bahasa Inggris, saya les bahasa Sunda. Nah, tapi tahun 2015 Dr. Yonggi Cho datang ke Indonesia. Waktu itu ini di Bandung. Saudara tebak siapa yang jadi penerjemah? Saya yang jadi penerjemah Bapak Ibu. Beliau ini super VVIP. Jadi untuk bisa jadi penerjemah beliau ini memang di screening. Enggak hanya karena gerejanya besar atau pengalaman 20 tahun jadi penerjemah, udah gini gak penting. Saya baru tahu belakangan saya direkomendasi sama istri beliau. Itu memang the power of a wife ya. Jadi mau yang mana ngasih penerjemah masukin, istrinya bilang udah Yosef aja. Ya udah Yosef yang dipanggil gitu ya. Tapi waktu saya sadari ya, memang saya bahkan gak sadar bahwa saya punya katakanlah talenta atau bakat di bidang menerjemahkan. Tapi kemudian Tuhan urapi. Istrinya sampai suka bercanda, memang
Luar biasa Tuhan itu ya. Saya kan latar belakang insinyur Bapak Saudara. Saya bakat tekniknya kurang kata kalau istri saya. Kamu lebih bakat jadi public speaker. Ya puji Tuhan. Tapi saya sempat argue, enggak saya tetap berbakat jadi insinyur. Kalau saya mau saya bisa, tentu. Tapi saya nggak akan jadi raja. Teman-teman saya masih lebih jago jadi engineer. Tapi dalam penerjemah atas anugerah Tuhan pernah merasa. Saya tahu ada senior-senior saya di situ penerjemah-penerjemah. Dan ini gerejanya bukan gereja kami juga. Gereja besar di Indonesia. Stok penerjemahnya banyak. Tapi ini membuat saya yakin bahwa begini, setiap kita Bapak Ibu Saudara dipanggil di satu wilayah, satu sphere, satu daerah yang harus kita kuasai, harus kita pimpin. Apa yang membuat kita bisa memimpin, misalnya di bisnis kita. Dan tadi contoh misalnya di perusahaan, apakah yang memimpin itu selalu yang top position? Enggak juga, contoh Firaun Bapak Saudara, waktu Mesir itu melalui krisis, sebetulnya leadernya de facto siapa? Yusuf. Memang leader paling tinggi Firaun. Tapi Firaun bilang pokoknya semua lapor sama dia. Kenapa? Pengurapan Tuhan. Jadi mungkin kita bukan top leader di perusahaan kita atau institusi kita. Tapi karena pengurapan Tuhan. Daniel juga sama ya. Berapa kerajaan Anda bayangkan Bapak Ibu. 5 raja, 4 kerajaan berbeda. Daniel itu tetap memimpin. Zaman dulu kalau raja itu dikudeta biasanya orang-orang intinya itu diikut dibunuh. Supaya tidak membalas dendam. Daniel itu dipelihara loh. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Koreshi. Setahu saya sampai 1 raja lagi. Baru dia dipanggil Tuhan. Kenapa? Tuhan urapi. Jadi kita perlu sadar. Tuhan akan memulihkan kepemimpinan dalam hidup kita. Dan di Keluaran 31 ayat 1-5 ini juga perlu kita sadari. Pengurapan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang pelayanan di gereja. Oh diurapi sebagai pengkhotbah, diurapi sebagai pendoa syafaat. Pertama kali Tuhan itu mengurapi itu ketika berkaitan dengan perancangan kemah tabernakel, kemah suci. Jadi Bezaleel itu orang yang pertama kali diurapi Tuhan. Untuk apa? Dikatakan di sini untuk membuat segala macam pekerjaan, berbagai rancangan supaya dikerjakan emas, perak, tembaga, mengasah batu permata, mengukir kayu. Jadi kalau sekarang itu arsitek yang pertama kali diurapi. Sipil ya, gereja lagi membangun sekarang. Kita berdoa supaya arsitek sama sipilnya diurapi oleh Tuhan. Sehingga semua kualitasnya baik, desainnya baik. Kenapa? Roh Tuhan yang menuntun. Nah sama, mungkin 90% kita bukan orang full time atau hamba Tuhan yang pelayanan di mimbar. Tapi kita perlu pengurapan Tuhan. Yang mau katakan? Amin. Jadi yang pertama, Tuhan akan bangkitkan kepemimpinan. Tuhan akan perbaharui hidup kita supaya kita bisa jadi terang dunia. Lalu yang kedua, pengurapan Tuhan itu mengembalikan kehilangan. Katakan mengembalikan kehilangan. Waktu Tuhan urapi seseorang, pengurapan itu bisa mengembalikan apa yang hilang dalam hidup orang itu. Jadi kita nggak perlu putus asa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, Tuhan bisa merestore, memulihkan. Itu yang dialami oleh Saul di ayat yang kedua. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Katakan telah diketemukan. Jadi Saul berhari-hari mencari keledainya. Tidak berhasil. Tapi begitu dia diurapi, apa yang dia cari ditemukan. Kita harus imani itu Bapak Saudara. Tentu kita tidak jadi malas suruh ya udah Tuhan aja yang kerja, Tuhan aja yang berbisnis. Kita tetap harus lakukan bagian kita. Tapi waktu kita diurapi, hal-hal yang di luar kemampuan kita itu bisa terjadi. Saya punya kenalan seorang pengusaha di Singapura waktu itu masih relatif muda ya. Dia kehilangan kontrak gara-gara jadi dia mau bangun satu properti. Dia supply kayunya, lalu kemudian kontraktor utamanya yang membangun seluruh yang bertanggung jawab proyek itu menolak karena satu dan lain hal gak diambil. Dia kehilangan kontrak, sempat agak down tapi dia percaya Tuhan saya mengandalkan engkau, urapi saya. Gak berapa lama owner properti itu menelpon dia. Kami suka dengan material kamu, kami mau beli material kamu. Jadi keputusan kontraktornya dibatalkan sama ownernya. Itu kan di luar kuasa kita gitu. Tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pengurapan Roh Kudus. Dan saya percaya ya semua kita tuh pasti pernah kehilangan sesuatu. Mungkin harta yang hilang, mungkin hubungan yang terputus, saudara bersaudara, akhirnya komunikasi hilang, bahkan mungkin dengan orang yang dekat dengan kita. Hiduplah dalam pengurapan Roh Kudus. Tuhan bisa pulihkan hubungan yang hilang.
Kalau karena keputusan yang salah, ada sesuatu yang kita kehilangan di masa yang lalu, mari rendahkan hati, urapi saya Roh Kudus, supaya seperti Saul, apa yang selama ini saya cari, diketemukan. Bahkan saya percaya juga ya pasangan hidup yang hilang kali ya, kalau ada yang belum menikah ya, kalau di dalam pengurapan Roh Kudus tuh bisa pertemukan loh. Ya istri saya punya pengalaman sih ya, dia sekian lama di Australia gak ketemu jodoh, di Amerika 2 tahun gak ketemu jodoh, pulangnya ketemu saya juga gitu ya. Karena saya hidup dalam pengurapan Roh Kudus, haleluya. Iya itu kan tulang, kalau istilahnya kan ada lagunya yang tulang rusuk yang hilang gitu ya. Jadi saudara harus hidup dalam pengurapan juga kalau mencari jodoh, amin. Gak hanya sekedar ya di SWOT gitu ya, di screening, berdoalah. Everything can happen, amin. Lalu yang ketiga ini juga penting Bapak Ibu, menghasilkan kemajuan. Saya percaya kita dalam hidup itu perlu progres. Tadi yang saya sampaikan, ada pembaharuan, ada progres. Dan ini Roh Kudus yang akan kerjakan dalam hidup kita. Waktu kita hidup dalam pengurapan, Saul alami ini. Dikatakan di ayat 3, dari sana engkau akan berjalan terus lagi. Katakan berjalan terus. Dan sampai ke Bantin Tabor, maka di situ engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor kambing, anak kambing, seekor membawa 3 ketul roti, dan yang lain sebuyung anggur. Jadi pengurapan dalam hidup Saul itu menghasilkan kemajuan supranatural. Dia bisa ketemu orang yang tepat. Kamu akan ketemu orang ini, bawa ini, lalu orang ini, bawa ini. Itu supranatural. Dan saya percaya zaman sekarang kita anak Tuhan, kita butuh itu Bapak Ibu Saudara. Kita butuh koneksi yang tepat, kita butuh orang-orang yang tepat yang membangun hidup kita. Dan perlu menjauhkan orang-orang yang justru akan menghancurkan hidup kita. Amin. Supaya kita gak salah pergaulan, kita gak salah ambil keputusan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kemajuan supranatural ini akan membuat terobosan, katakan terobosan. Jadi seringkali ya termasuk dalam pelayanan gitu ya, kita sudah berusaha kerjakan segala-galanya. Dalam bisnis kita udah jual produk yang terbaik, rasanya pasarnya ada, lokasinya sudah strategis. Kenapa ya kok gak laku-laku? 1, minta Roh Kudus mengurapi. Supaya terjadi hal yang supranatural. Kami undang, nah ini dalam dunia gereja, kami juga berdoa. Semua gereja ingin revival, kebangunan rohani, amin. Statistik gereja itu, ahli gereja, pertumbuhan gereja itu sepakat ya. Revival itu adalah ketika jiwa baru datang. Jadi biasanya 30%. Kalau Januari sampai Desember 30% pertambahan itu dibilang revival. Nah kami baru undang Pastor Konghi, beliau berkata saya sudah mengalami 6 revival dalam hidup saya. Dia bilang. Dan saya berdoa sekarang yang ke-7. Jadi growth-nya mereka itu di atas 30% dalam periode tertentu. Tapi dia bilang begini, saya mau revival itu 99% Tuhan, 1% usaha kita. Kenapa? Dia bilang gini, ada gereja ngalami revival, ketika masa revivalnya selesai, jumlah jemaat setelah revival lebih sedikit daripada di awal revival. Saya kaget, bisa gitu terjadi? Bisa. Dalam dunia gereja. Itu sebabnya kenapa kita tidak bisa melakukan revival dengan kekuatan kita. Buat program ini, buat program itu, undang artis ini, undang pembicara ini. Itu akan habis. Tapi waktu kita diurapi, GPKD Jelambar diurapi sebagai gereja, kita akan sustain. Kita akan lihat jiwa-jiwa terus datang dimenangkan. Sebab kita perlu sepakat, kita harus jadi gereja yang diurapi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena akan ada kemajuan secara supranatural. Pertambahan jiwa-jiwa secara supranatural. Ya, kita tetap harus penginjilan. Kita harus tetap masuk ke sekolah-sekolah. Menjangkau jiwa-jiwa. Tapi pada akhirnya pengurapan Roh Kudus. Itu yang membawa kemajuan. Setuju? Amin. Yang keempat. Mengangkat martabat. Mengangkat martabat kita. Di ayat 4a. Tadi 3 kita sudah baca, 4a, mereka akan memberi salam kepadamu. Dalam King James Version itu, they will salute you. Mereka akan menghormati dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Jadi waktu kita dalam pengurapan Tuhan, orang-orang di sekitar kita itu menghargai kita. Nah kenapa ini penting Bapak Saudara? Karena seringkali kita itu ingin dapat penghormatan dengan cara kompromi. Kami punya anak remaja sekarang, mereka punya istilah people pleaser, menyenangkan orang. Anak-anak remaja itu kan pengen diterima ya di komunitasnya.
jadi orang populer, punya teman banyak. Jadi seringkali kami nasihati dia, dikompromikan. Temannya misalnya ngomong kotor, ngomong F-word misalnya ya, atau ngomong apa, dia mulai ketulan-keluaran. Supaya kalau saya nggak ngomong kayak gitu, saya nggak diterima. Saya bilang jangan, kami bilang jangan. Kita diterima oleh orang karena mereka hormati pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Oh, saya nggak akan bisa dagang Pak kalau saya nggak atau saya nggak bisa dipromosikan kalau saya nggak nyogok. Enggak. Kita nggak perlu kompromikan iman kita, keyakinan kita demi dapat penghormatan orang, penerimaan orang. Kita harus imani karena roh Tuhan dalam hidup kita akan dihormati Bapak Ibu. Bahkan terus terang ya, ini pengalaman pribadi ya. Orang itu sebenarnya dalam hati iri gitu ya kalau kita ini orangnya benar. Jaga kekudusan. Kelihatannya di luar mereka bilang, ah sok fanatik kamu. Ah kamu nggak realistis. Tapi deep down, aduh saya tuh pengen seperti kamu. Tapi saya nggak bisa. Saya takut. Kalau saya hidup benar kayak kamu, kayaknya saya nggak dihormati. Nggak diterima. Nah kita harus tetap hidup benar Bapak Ibu. Amin. Karena pengangkatan, martabat itu Tuhan yang angkat. Alkitab juga bilang kan peninggian itu dari Tuhan. Jadi saya berdoa untuk teman-teman youth ya, kalau ada yang pelajar mahasiswa, jangan ikut mainstream. Oh supaya saya bisa diterima sama pergaulan, saya ikut apa yang mereka lakukan, jangan. Nah kita yang di kerjaan juga, kita yang dalam berbisnis, kita berani anti mainstream. Kita gak lakukan cara dunia dan percaya Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Lalu yang kelima, pengurapan itu menarik perkenanan dalam hidup kita. Di ayat 4a tadi dikatakan mereka akan memberi salut kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Jadi waktu kita ini punya pengurapan, Alkitab berkata keharuman Kristus itu akan menyebar kemana-mana. Jadi orang itu melihat seperti melihat Kristus. Percaya gak kita bisa seperti itu Bapak Ibu? Enggak yakin ya? Aduh saya masih manusia fana, banyak kekurangan. Tentu. Kita tidak sempurna, kita punya kekurangan. Tapi waktu kita rendahkan hati kita diurapi oleh Roh Kudus, orang akan lihat. Dan kalau mereka bisa lihat Kristus dalam hidup kita, pasti ada yang namanya favor, perkenanan. Jadi bukan sekali lagi itu karena kita mohon-mohon. Atau misalnya tadi sampai kompromi. Mereka lihat, mereka hormat dan mereka berkenan. Tadi contoh yang sudah kita dengar, Yusuf. Karena ada perkenanan, maka dia diangkat tinggi. Daniel. Dan saya percaya juga Tuhan mau anak-anaknya itu seperti itu. Waktu orang lihat kita, ada favor. Dan akhirnya kita diberkati. Saya alumni ITB Bapak Saudara. Sejak berdiri ITB 1920 sampai tahun 2022, alumninya itu gak pernah bikin Natal. ITB-nya mahasiswa Kristen bikin Natal, ikatan alumni ITB itu gak pernah. Tahun 2022 saya undang khotbah. Nah banyak alumni ITB itu saya baru tahu ternyata pendeta-pendeta juga gitu ya. Mungkin gak full timer tapi pengkhotbah gitu ya. Jadi saya renungkan kenapa ya saya masih termasuk junior. Tapi saya renungkan bukan karena gereja kami paling besar. Saya punya kakak kelas gerejanya lebih gede daripada gereja GKRI kami. Tapi saya renungkan itu memang favor dari Tuhan. Sehingga segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya sampai sekarang gak punya media sosial. Saya gak punya IG, saya gak punya FB. Punya Twitter, gak pernah nge-tweet. Jadi bukan yang ngetop gimana. Kan orang berpikir kan, oh kalau followernya banyak, subscribernya banyak, wah itulah yang diundang. Enggak juga. Favor itu dari Tuhan. Sekali lagi kita gak malas, kita lakukan bagian kita. Tapi sekali lagi hiduplah dalam pengurapan Roh Kudus sehingga ada perkenanan Tuhan. Ada perkenanan dari orang lain. Yang mau katakan amin. Yang keenam, ini yang penting sekali menurut saya. Pengurapan Tuhan itu mengimpartasikan kemuliaan. Katakan mengimpartasikan kemuliaan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Next. Ya, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Katakan menjadi manusia lain. Jadi Roh Kudus itu mampu mengubah seseorang. Kita gak bisa Bapak Saudara, suami-suami gak bisa ngubah istri. Istri gak bisa ngubah suami. Karena kadang-kadang suami egonya gede gitu ya, dikasih tahu galakan dia.
Kita gembala, saya sekian lama baru sadar gitu ya. Kita khotbahin, kita doakan, tapi pada akhirnya yang ngubah itu Tuhan. Makanya kita perlu doakan supaya Tuhan bekerja. Karena gembala pun tidak bisa mengubah jemaat. Amin? Betul ya? Tapi waktu kita hidup dalam Roh Kudus, berjalan dalam pengurapan Roh Kudus itu bisa ubahkan kita. Nah, satu sisi dalam hal misalnya ya, saya terus terang bukan kepribadian jadi berubah ya, tapi ada hal-hal yang Tuhan kayak upgrade ya. Saya ini orangnya introvert Bapak Ibu Saudara. Saya lebih suka menyendiri, saya enggak terlalu suka gitu ya ngobrol lama-lama. Istri saya tahu betul gitu ya. Jadi kalau misalnya fellowship, udahlah udah jam 9 malam pulang. Yang lain tuh tahan ngobrol sampai jam 11 malam, jam 12. Saya jam 9 udah ngantuk pulang. Lebih suka di rumah, kerja sendiri, baca dan sebagainya. Tapi sebagai public speaker tentu harus punya personality untuk berani ngomong di depan orang. Yang saya sendiri nggak mungkin bayangkan bisa terjadi. Kami 3 bersaudara, adik saya yang nomor 2 itu justru yang menurut papa mama saya akan jadi penerus gitu ya. Dia dari kecil udah main keyboard di gereja, dari kelas 3 SD main keyboard di ibadah raya. Saya di belakang, Yosef mah pemalu. Ya bener, saya tahu udahlah adik saya nanti jadi hamba Tuhan. Tapi waktu kelas 3 SMP saya ngalamin baptisan Roh Kudus. Dan sejak itu perubahan terjadi. Jadi seringkali mungkin kita berpikir keterbatasan karena kepribadian saya. Karena kekurangan saya, kelemahan saya. Mari hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Dia sanggup mengubahkan kita. Bahkan jujur ya, kita sendiri kadang-kadang gak bisa ngubah diri kita. Benar ya? Kita pengen jadi orang yang lebih sabar, dikit meledak. Kita pengen jadi orang yang murah hati, gak bisa. Caranya gimana? Minta Roh Kudus urapi kita. Dan itu yang lebih penting. Tuhan Roh Kudus mau mengubahkan kita serupa Kristus. Pekerjaan pembaharuan menjadi serupa Kristus mustahil tanpa pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Tentu firman Tuhan dan Roh Kudus itu harus sejalan. Makanya juga jangan Roh Kudus pengurapan gak pernah baca Alkitab bisa error. Tapi saya mau beritahu bahwa kita tahu pun yang baik. Alkitab ini kebenaran. Kita tahu kebenaran. Tanpa pengurapan Roh Kudus kita gak mampu lakukan kebenaran. Itu yang terjadi misalnya dengan ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan, bahkan mereka mengajar firman Tuhan. Tapi mereka tidak disingkapkan oleh Roh Kudus bahwa Yesus itulah Mesias. Tapi kenapa nelayan-nelayan sederhana seperti Petrus yang tidak terlalu tahu banyak firman Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Barjona, bukan engkau karena kau gak punya pengetahuan, tapi Bapakku yang di sorga yang mewahyukan. Itu pengurapan Bapak Ibu. Dan pengurapan Roh Kudus ini mengalir memang top down. Jadi mungkin kita terlalu banyak dicekoki dengan konsep demokrasi. Bottom up. Pemimpin dipilih, pemimpin gak bagus dicopot. Suara terbanyak itu yang benar. Tapi dalam Alkitab, tahu lagunya, bak urapan di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Jadi pengurapan itu dari kepala ke janggut ke jubah turun. Bukan dari jubah naik ke janggut ke kepala. Itu sebabnya di 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau. Ini perintah Paulus kepada Timotius. Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Katakan penumpangan tangan. Jadi ini saya tidak sedang mengkultuskan hamba Tuhan atau pemimpin rohani. Ini mekanisme kerajaan Allah. Kalau kita mau hidup dalam pengurapan, kita harus punya orang yang bisa tumpang tangan atas kita. Nah jangan bilang, Pak Pastor saya bisa ditumpangin tangan sama hamba Tuhan mana, saya mau pergi ke seminar ini, ke KKR ini. Pertama, hati-hati. Kalau kita nggak tahu benar kualitas orang yang doain kita, hati-hati bisa terimpartasi hal buruk. Saya harus kasih peringatan. Mungkin dia bergerak dalam kesembuhan, mungkin dia jago ngomong, khotbahnya lucu dan sebagainya. Hidup moralnya nggak beres. Terus kita ditumpangin tangan, terimpartasi. Itu sebabnya yang paling aman adalah ditumpangkan tangan oleh gembala kita. Dan ada satu prinsip, anointing flows through relationship. Pengurapan itu mengalir melalui hubungan. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin pengurapan Roh Kudus dalam hidup itu mengalir dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita jadi jemaat, kita jangan hanya sekedar datang ke gereja lalu pulang. Mungkin kita komitmen. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sini orang yang setia. Saya lihat tadi Pak Agus ya dari tahun 90-an ya setia ya. Tapi secara kualitas harus mendekat.
Jangan hanya secara status saya jemaat. Harus semakin mendekat kepada pemimpin rohani. Ya terus terang aja ya, kami hamba-hamba Tuhan itu mendoakan jemaat. Terus terang, ini jujur, ini bukan karena pilih kasih. Yang paling sering didoakan, yang paling sering diingat adalah yang paling sering ketemu. Betul nggak? Kalau jarang ketemu, apalagi jarang datang ke gereja, tetap dikasihi. Tapi kita kan manusia, ada memori terbatas, kita lupa ngedoain. Bahasa roh aja gitu ya, Tuhan tutup bungkus semua jemaat. Tapi yang sering datang ke gereja, sering say hi, dikit-dikit cerita curhat, itu duluan muncul. Jangan bilang, wah Pastor Yosef pilih-pilih kasih. Enggak, natural, betul ya kita. Juga kan gitu ya. Yang paling duluan kita ingat kan yang paling sering ketemu. Yang paling aktif gitulah kasarnya ya. Doa datang, komsel datang, pemuritan datang, apa-apa nongol. Pelayanan di anak, pelayanan di mana. Ya pasti diingat duluan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk tak, dia duluan muncul. Kenapa? Hubungan dekat. Jadi mari jemaat kita mendekat kepada otoritas rohani kita. Karena itu akan mengalirkan pengurapan. Amin. Dan pengurapan itu akan mengimpartasikan kemuliaan Tuhan. Kita akan berubah menjadi manusia yang lain. Kita akan diperbaharui. Kalau menggunakan istilah renewal. Kita akan diubahkan, diperbaharui makin lama, makin baik, makin serupa dengan Kristus. Karena pengurapan Tuhan. Tapi yang ketujuh juga gak kalah pentingnya. Pengurapan itu menjadikan kita tanda. Katakan tanda. Maksudnya apa di ayat 7? Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Jadi bukan hanya apa yang kita lakukan menjadi terang, kita dapat perkenanan atau kita mengalami kemajuan. Hidup kita ini jadi tanda. Nah dalam diri Saul, kenapa dia jadi tanda di ayat 12? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Katakan peribahasa. Peribahasanya apa? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Nah memang ini ada tafsiran, ini menyindir Saulnya. Tapi ada juga yang berkata, oh ternyata Tuhan bisa mengurapi orang-orang biasa menjadi nabi. Tapi entah ini negatif atau positif, yang paling penting adalah Saul itu jadi peribahasa. Jadi sesuatu yang dijadikan patokan, jadi pola, jadi teladan, jadi contoh kalau sisi positif gitu ya. Ah Saul aja gak golongan nabi, tapi dia bisa bernubuat gitu ya. Nah Tuhan mau hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Kita bukan hanya sekedar berhasil, diberkati, dipulihkan, sehat. Orang itu bisa melihat hidup kita itu jadi tandanya Tuhan. Terinspirasi untuk, oh ya saya menjadi seperti dia. Dia pengikut Kristus yang benar. Dia pengikut Kristus yang sejati. Amin. Berapa banyak yang mau diurapi Tuhan, angkat tangannya. Oke ya, semua mau diurapi. Masalahnya ada harga yang harus dibayar. Coba katakan kiri kan, pengurapan ada harganya. Itu sebabnya tidak semua anak Tuhan itu diurapi. Itu sebabnya tidak semua orang Kristen diurapi. Itu sebabnya tidak semua pelayan-pelayan Tuhan juga diurapi. Kalau kita pergi ke mall ya, Bapak Ibu belanja, mau beli baju gitu ya. Dari jauh, wah saya mau warna baju kemeja putih gitu ya. Oh kayaknya cuttingnya bagus. Bahannya cocok. Yang pertama dilihat, harga ya. Mau kaya, mau miskin, mau pelit, mau murah hati. Alah mahal sekali, udahlah online aja. Murah, beli 3 misalnya gitu ya. Saya bisa bayar harganya. Pengurapan itu ada harganya. Jadi banyak orang bilang, aduh terlalu mahal, udahlah. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Atau, it's worth it. Saya dengar khotbah Pastor Yosef, it's worth it. Saya mau bayar harganya. Dan justru memang semakin mahal harganya, semakin menarik. Itu saya katakan tadi, kalau batu split yang buat ngecor, tertarik gak? Ih bagus batunya. Ada yang pernah mungut batu cor? Ada ya, murah. Tapi kalau misalnya, ya saya, di Papua Bapak Ibu, yang pernah ke Papua ya. Jadi saya pernah dengar dari gembala di sana, dia pernah pelayanan, terus mau dikasih persembahan kasih. Sebentar Bapak ya, dia naik ke gunung. Terus dia lihat di tanah, dia pungut, dia masukin amplop. Biji besi, biji emas itu ternyata berserak di satu lokasi tertentu. Bayangkan kalau di depan itu ada biji emas, wah pasti semua rebutan ya. Kenapa? 1 gramnya cetiau. Jadi makin mahal itu makin menarik. Jadi kenapa pengurapan itu Tuhan dalam tanda kutip itu jual mahal, itu yang membuat kita tertarik. Dan harganya itu bukan uang. Oh saya kasih duit 10 juta ke gereja, tolong doakan saya pulang, saya diurapi.
Tuhan tuh gak bisa disogok dengan uang. Atau dengan apa ya, ya pemberian tertentu, termasuk kerja keras kita. Mohon maaf ya, Bapak Ibu jangan salah ya. Ada orang tuh sungguh-sungguh bekerja keras pelayanan dan sebagainya. Tapi dia gak punya kerinduan pribadi untuk bersekutu, untuk intim dengan Tuhan. Kehausan akan Tuhan itu harga yang harus kita bayar. Perjumpaan dengan Tuhan itu harga yang harus dibayar untuk bisa menerima pengurapan dari Tuhan. Ada perumpamaan 10 gadis ya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Bapak Ibu Saudara pernah dengar ya? 5 gadis bijaksana bawa lampu, bawa minyak. 5 gadis bodoh bawa lampu gak bawa minyak. Sama-sama ketiduran, sama-sama bangun, sama-sama nyalain lampu. Lalu 5 gadis bodoh bilang, bagi dong. Lalu kemudian dijawab sama 5 gadis bijaksana, buy for yourself. Beli sendiri. Minyak itu gak bisa dibagi. Perjumpaan dengan Tuhan itu gak bisa dibagi. Masing-masing harus haus akan Tuhan. Masing-masing harus desperate gitu ya, rindukan Tuhan. Bisa 10 orang maju sama-sama. Yang 5, ya udah butuh gak butuh gitu loh. Rapi syukur, dapat syukur gak apa-apa. Gak ada juga gak apa-apa. Sementara yang 5, dia ngalami sesuatu kenapa dia haus untuk disegarkan, dia haus untuk dikuatkan. Yang 5 pulang, pengetahuannya bertambah tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang 5 dia punya pengalaman baru dengan Tuhan. Jadi kenapa pengurapan itu bisa berlaku untuk semua orang. Kaya, miskin, baru, orang lama. Karena syaratnya sama, pengurapan. Hanya datang karena kehausan. Di retreat yang lalu ada pembicara, masih lebih muda dari saya. Dari City Harvest Church, bukan full timer, bukan pastor. Bahkan mungkin bukan cell group leader. Waktu dia session sebelumnya sudah ada yang bagikan, tidak terlalu banyak yang maju. Haus, senang diberkati. Nah session berikutnya, Tuhan bicara sama saya, kamu maju, kamu didoakan. Saya maju. Yang lain kaget Jumat, Pastor Joseph maju. Dan saya maju pertama. Siapa yang mau didoakan? Saya maju langsung. Orang yang lain nyusul. Tapi saya punya prinsip gini Bapak Ibu. Ketika ada kesempatan kita menerima sesuatu yang segar dari Tuhan, mari rindukan. Regardless kondisi kita. Dan Tuhan tuh lihat hati. Dan saya juga berdoa bukan hanya di gereja dalam ibadah seperti ini kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tiap hari kita rendahkan hati Tuhan. Saya tahu saya ini udah punya uang banyak Tuhan. Saya tahu jabatan saya ini tinggi Tuhan. Saya tahu bla bla pelayanan saya besar. Saya lupakan itu semua Tuhan. Tuhan urapi saya Tuhan. Saya butuh Engkau. Saya butuh diperbaharui. Amin. Kerendahan hati seperti itu yang akan menarik pengurapan. Dan saya berdoa juga sebagai gereja kita terus mengalami pengurapan Roh Kudus. Sehingga kita bukan sekedar ada. Kita bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang. Yang mau katakan? Amin. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Saudara.